Citra Kaila. Aku Putri. Nama Elvi. Nama aku Fahmi Idris. Ave. Tahu kayak karbohidrat, protein, lemak. Sumber zat gizi itu ada karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineral. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, mineral, dan lainnya. Dari ikan, dari telur. Dari telur. Bisa dari ayam, telur, tahu, tempe, dan lain-lain. Nggak terlalu sering. Lumayan sering. Tiap hari mungkin. Hampir tiap hari. Biasanya kalau nggak direbus, dibikin telur dadar gitu, digoreng. Kadang direbus, kadang juga digoreng. Kalau Untuk yang telur telur. biasanya direbus, bisa digoreng gitu. Matang. Telur matang. Lebih suka yang matang. Pernah? Oh iya. Oh iya, pernah, sering banget malah. Terkait dengan pertanyaan sekitar telur, yang pertama, apa itu telur? Secara umum, telur merupakan hasil pembuahan ya antara sel telur dengan sperma yang hasilnya terdiri dari putih telur, kuning telur, dan cangkang yang bisa dihasilkan oleh berbagai klasifikasi makhluk hidup. Contohnya ada mamalia juga bisa menghasilkan telur dari kelompok monotremata ya. Ada Echidna platypus, yaitu kelompok mamalia juga yang menghasilkan telur. Kemudian ada fishes, kelompok ikan-ikanan, kemudian amfibi, reptil, dan juga yang paling umum adalah kelompok aves atau burung-burungan ya. Contoh unggas seperti ayam, itik ya, burung. Nah, dalam konteks telur sebagai sumber pangan, terminologi telur di sini merujuk pada telur yang dihasilkan oleh unggas. Dalam istilah telur sendiri, belakangan kita ketahui ada istilah telur fertil dan telur infertil ya. Telur fertil sendiri adalah yang dihasilkan dari perkawinan unggas jantan dan betina yang jika dierami itu dapat menetas atau dapat menghasilkan keturunan unggas baru ya. Kemudian ada istilah telur infertil adalah telur yang dihasilkan oleh betina tanpa proses kawin. Jadi unggas betina jika diberikan makan dan minum secara mencukupi gitu, kemudian pada masa reproduksinya dengan makanan yang mencukupi tadi, dia dapat menghasilkan telur tanpa harus dibuahi oleh pejantan gitu. Kandungan gizinya tetap sama, tidak jauh berbeda dengan telur fertil, tetapi yang membedakan hanya tidak dapat ditetaskan saja. Baik, pertanyaan terkait dengan bagaimana kandungan gizi di dalam telur itu sendiri. Telur merupakan salah satu bahan pangan yang padat kandungan zat gizinya. Ya, jika dibandingkan dengan sumber protein lain, telur ini mudah didapat, kemudian rasanya juga enak ya jika sudah diolah, dan juga harganya yang penting adalah relatif lebih murah jika dibandingkan dengan sumber protein lain. Dan kalau kita merujuk pada daftar kebutuhan bahan makanan atau DKBM yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, per 100 gram telur itu menyumbang kalori sekitar 162 ya, kilokalori ya. Kalau kita lihat kuning telurnya saja itu lebih tinggi, per 100 gram sekitar 361 kilokalori. Kemudian kandungan protein pada telur utuh per 100 gram itu sekitar 12,8 gram. Kemudian kalau kita melihat kandungan protein pada kuning telurnya saja, per 100 gram mengandung sekitar 16,3 gram ya. Kemudian kalau kita mau melihat kandungan protein per 100 gram pada putih telur itu terdapat sekitar 10,8 gram. Kemudian ada kandungan lemaknya di sana. Dalam gram
kalau kita analisis per 100 gram utuh telur itu sekitar 11,5 gram lemak ya. Kemudian pada kuning telurnya saja per 100 gram mengandung sekitar 31,9 gram, dan pada putih telurnya karena murni mengandung lebih banyak protein, dia tidak mengandung lemak ya. Kemudian selain mengandung zat gizi makro, juga mengandung zat gizi mikro, antara lain mineral dan juga vitamin ya. Mineralnya ada selenium, magnesium dan lain sebagainya, cukup lengkap. Kemudian salah satu vitamin yang cukup menonjol di sini ada vitamin A, di mana kandungan utuh telur per 100 gram itu mengandung sekitar 900 satuan internasional vitamin A. Dan kalau kita menganalisis hanya kuning telurnya saja, per 100 gram kuning telur itu mengandung 2000 satuan internasional. Dan vitamin A ini sendiri pada telur itu mengandung komponen lutein dan zeaxanthin yang sangat bermanfaat untuk kesehatan mata kita. Kemudian lebih baik mengkonsumsi telur matang atau setengah matang atau telur mentah ya, dan apakah kandungan proteinnya juga akan berbeda. Pada telur mentah tentunya karena belum mengalami proses pemasakan, belum ada terkena panas di sana, kandungan zat gizinya masih lebih baik dibandingkan dengan yang telur yang sudah mengalami proses pemasakan. Ya, jadi karena kita ketahui proses pemasakan dengan penambahan panas, dengan digoreng direbus, itu secara umum dapat menurunkan kandungan zat gizi. Lantas mana yang lebih baik, konsumsi matang atau konsumsi setengah matang atau mentah? Setidaknya ada 4 hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama adalah proses pemasakan memang menurunkan kandungan zat gizi ya, salah satunya protein, tetapi penurunannya tidak signifikan atau sedikit saja. Konsumsi telur yang dimasak itu juga jauh lebih mudah dan lebih enak dibandingkan telur yang masih mentah, sehingga menurut saya kita tidak perlu lagi mengkonsumsi telur setengah matang atau telur mentah. Kemudian yang kedua, terkait dengan bioavailabilitas protein ya, atau bagaimana jumlah protein yang dapat diserap atau digunakan oleh tubuh kita ya. Bisa dicek dari berbagai publikasi yang ada, terdapat perbedaan signifikan bioavailabilitas protein telur mentah dengan telur matang, di mana telur matang secara signifikan lebih baik sekitar 90% dibandingkan bioavailabilitas protein pada telur mentah yang hanya kurang lebih paling 50% gitu. Nah, jadi telur matang ini digunakan dan diserap tubuh itu jauh lebih baik ya. Kemudian proses pemanasan juga dapat mempermudah tubuh kita dalam menggunakan protein ini, karena sudah menjadi bagian yang lebih sederhana lagi gitu. Kemudian yang ketiga, telur mentah itu mengandung yang disebut zat avidin ya. Avidin ini pada konsumsi tertentu ya, telur mentah itu bisa menyebabkan racun ya. Dan juga avidin ini bisa mengikat biotin, salah satu vitamin yang cukup penting untuk tubuh kita, sehingga penyerapan dan penggunaan biotin dalam tubuh itu terhambat. Yang keempat, tentunya telur mentah ini mengandung salmonella yang jika kita konsumsi dapat menyebabkan adanya risiko gangguan kesehatan. Baik, apakah ada dampak kalau kita mengkonsumsi telur setengah matang atau telur mentah? Tentunya dari uraian sebelumnya kita ketahui bahwa protein yang kita konsumsi menjadi tidak maksimal kalau tidak telur tersebut tidak kita masak ya, atau sampai matang begitu, karena bioavailabilitas proteinnya tadi yang juga rendah. Kemudian yang kedua, jika dilakukan konsumsi telur tidak matang atau setengah matang ini dalam jangka panjang,
itu dapat mempengaruhi ketersediaan biotin di dalam tubuh yang dalam jangka panjang tadi dapat menyebabkan gangguan metabolisme dan juga adanya potensi racun ya karena kandungan avidin ya. Kandungan avidin ini mudah terdegradasi karena panas. Kalau proses pemasakan yang tidak sempurna atau tidak dimasak, tentunya kandungan avidin masih ada pada si telur yang dalam kurun waktu atau dalam konsumsi tertentu tentunya akan bisa menyebabkan masalah kesehatan, dan juga karena adanya potensi keracunan akibat salmonella tadi. Ya, lalu berapa sebaiknya konsumsi telur dalam satu hari? Sebenarnya di masyarakat yang menjadi kekhawatiran terkait dengan konsumsi telur ini adalah bagaimana konsumsi telur itu dapat meningkatkan kadar lemak serum ya. Utamanya yang menjadi sasaran adalah kolesterol ya, kandungan kolesterolnya. Tubuh kita sendiri setidaknya untuk metabolisme normal, kemudian untuk regulasi sistem saraf, kemudian kebutuhan sebagai prekursor vitamin D, kolesterol itu sangat-sangat dibutuhkan, kurang lebih sekitar 1000 sampai 1500 mg. Kolesterol ini juga sangat penting sebagai bahan untuk membuat hormon di dalam tubuh kita. Satu butir telur yang rata-rata sekitar 60 gram ya per butirnya itu menyumbang sekitar 200 mg kolesterol. Sampai saat ini belum ada rekomendasi batasan jumlah konsumsi telur itu sendiri. Dan sebuah riset yang dilakukan oleh USDA atau Departemen Pertanian Amerika menyebutkan bahwa konsumsi telur itu tidak menunjukkan peningkatan kolesterol serum ya. Meski demikian terdapat batasan bagi orang dengan kondisi kesehatan tertentu. Sebagai contoh, penderita penyakit jantung itu maksimum 200 sampai 300 mg kolesterol per hari. Dengan batasan-batasan demikian, kalau kita asumsikan konsumsi 2 butir saja sehari itu baru menyumbang sekitar 400 mg kolesterol ya. Jadi mungkin kalau kembali lagi ke pertanyaan berapa sebaiknya konsumsi telur dalam satu hari, mungkin bisa dikatakan kita konsumsi telur sewajarnya asal tidak melebihi batasan yang dibutuhkan oleh tubuh kita.